warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan bebas dari hal-hal yang mungkin bisa mengganggu kesehatan kita semua. Perkenalkan, nama saya Maman Farman Tauhid. Saya sedikit tentang potensi wisata yang ada di Benteng Keraton Buton. Nanti teman-teman semua saya akan pandu berkeliling sedikit untuk melihat apa sih yang menarik, apa saja sih yang menarik dari Benteng Keraton Buton ini. Jadi saksikan perjalanan saya Benteng Keraton Buton. Sedikit saya bercerita tentang Benteng Keraton Buton. Benteng Keraton Buton ini merupakan salah satu peninggalan dari kerajaan atau Kesultanan Buton. Benteng Keraton ini dibuat pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Jainuddin, yang mana dalam benteng ini kita bisa menemukan ada 12 pintu gerbang yang tentunya masing-masing punya nama yang berbeda-beda. 12 lubang yang ada pada Benteng Keraton Buton ini tentunya seperti yang ada pada tubuh manusia, di mana pada tubuh manusia itu memiliki 12 lubang dan 1 lubang rahasia, itu juga terdapat dalam benteng ini. Uniknya dari pembuatan Benteng Keraton Buton ini, ada semacam mitos mengatakan bahwa bebatuan atau batu-batu yang tersusun dari Benteng Keraton Buton ini tersusun dari putih telur dan batu sebagai perekatnya. Dan ada juga mengatakan bahwa di atas batu ini disusun yang menggunakan perekat dari zat kapur. Namun itu secara ilmiah belum bisa dibuktikan, tapi itu hanyalah sebuah mitos. Tapi saya beranggapan bahwa bisa jadi pada saat peletakan batu pertama, batu ini bisa menggunakan putih telur tadi. Kemudian benteng ini sebenarnya pada masa pemerintahan Sultan Muhammad ini merupakan sebuah tumpukan batu yang kemudian disusun untuk menjadi sebuah benteng pertahanan. Selanjutnya teman-teman semua, di dalam Benteng Keraton ini ada beberapa tempat wisata yang menarik. Salah satunya selain Benteng Keraton ini juga nanti kita dapat menyaksikan tempat pelantikan Sultan Buton. Juga ada tiang bendera yang diperkirakan umurnya kurang lebih 5 abad, dan itu merupakan salah satu tiang bendera tertua menjadi Indonesia. Dan di sana dia, kalau di istilah di Buton ini dikenal dengan Kasuana Tombi. Teman-teman semua, Kerajaan Buton juga memiliki sistem pemerintahan tersendiri. Kenapa saya katakan demikian? Karena pada masa itu di Buton ini sudah memiliki namanya legislatif. Kalau istilah ini disebut dengan Siolimona. Mereka ini yang akan nanti memilih siapa yang akan menjadi Sultan Buton. Kemudian sistem kepemiluan yang ada di Kesultanan Buton ini menggunakan sistem demokrasi. Artinya dia bahwa tidak semua yang menjadi turunan sultan itu bisa diangkat kembali menjadi sultan, tetapi dia diangkat dari masyarakat yang tentunya berasal dari golongan bangsawan. Saya kira itu sementara. Nanti kita lanjut lagi sebentar, kita menuju ke spot wisata yang berikutnya. Oke? Ya, teman-teman semua, di sini seperti saya bahasakan tadi bahwasanya dia memiliki 12 pintu gerbang. Salah satunya adalah di sini yang dikenal dengan Lawana Bunta. Nanti deskripsinya di sini bisa juga teman-teman ketika berkunjung di keraton. Nanti di depan pintu gerbang ini ada deskripsi yang bisa dibaca. Kalau dalam kenapa ada 2 bahasa ini? Bahasa aksara yang digunakan semacam aksara Arab. Sebenarnya ini bukan aksara Arab, tapi dia aksara Wulyo. Kalau bahasa ini kan dalam bahasa Belanda. Memang dulu pernah ada hubungan kedekatan antara pemerintahan Kesultanan Buton dan pemerintahan Belanda pada saat itu. Nanti kita menuju ke sana.
atas tempat duduk saya ini merupakan benteng meriam yang merupakan peninggalan dari bangsa Portugis. Dan ini menjadi sebuah hiasan yang ada di benteng keraton ini. Ketika kita berkunjung ke benteng keraton nanti, kita akan menemukan nanti banyak model meriam seperti ini dengan ukuran yang berbeda-beda. Teman-teman mungkin perlu ketahui juga bahwa benteng keraton Buton ini menjadi salah satu benteng terluas di dunia, dan itu berdasarkan Guinness Book Record yang dikeluarkan pada bulan September tahun 2006. Dia masuk dalam rekor muri sebagai benteng terluas dunia dengan panjang keliling kurang lebih 2.470 meter dan memiliki luas kurang lebih 23 hektar. Dan inilah merupakan menjadi kebanggaan salah satu aset dari Kota Bau. Benteng Keraton menjadi salah satu destinasi pariwisata yang cukup terkenal. Kalau teman-teman juga belum punya kesempatan untuk berkunjung di Benteng Keraton Buton ini, teman-teman juga sekarang bisa mengakses ke Google, ketik aja situ Benteng Keraton Buton. Nanti di situ teman-teman akan membaca deskripsi. Bila teman-teman penasaran ke sini, silakan langsung ke sini saja. Nanti sebentar kita akan lanjut lagi ke masjid. Di situ ada sejarah unik yang menarik bagi kita, untuk mungkin bagi teman-teman yang belum pernah mendengarkan. Nanti kita akan sebentar bercerita sedikit di sana sebentar. Oke teman-teman, sampai kita lanjut ke sana lagi. Teman-teman, inilah tadi yang saya pernah cerita tadi, yang bendera dan deskripsinya bisa dilihat di sini. Maksudnya Kesultanan Kasunanan Tombi ini adalah merupakan tiang bendera terbuat dari kayu yang didirikan pada akhir abad ke-14 di masa pemerintahan Sultan Saifuddin Darul Alam. Teman-teman bisa lihat dari selain Kesultanan Buton ini selain memiliki bendera sendiri, juga Kesultanan Buton sini sudah memiliki alat tukar menukar yang resmi. Jadi kami juga di sini Kesultanan Buton sudah memiliki uang sendiri, mata uang sendiri yang disebut dengan kampua. Kampua itu terbuat dari sarung tenunan yang khas untuk dicetak untuk sebagai alat tukar menukar. Kemudian itulah menurut saya keunikan dari pemerintahan Kesultanan Buton. Kemudian sistem pelantikannya pun juga dia juga agak unik. Karena kenapa saya katakan unik? Kalau di Indonesia, di pemerintahan negara kita ini, seorang pemimpin tentunya akan mengambil sumpah di hadapan anggota MPR dan DPR. Tapi di Kesultanan Buton, seorang pemimpin atau seorang sultan dia tidak pernah mengambil sumpah, tapi dia akan disumpahi oleh seluruh masyarakat yang ada di wilayah Kesultanan Buton. Maka ketika dia melanggar nanti, bukan cuma dia yang merasakan, tapi 7 turunannya pun akan merasakan akibat dari kesalahan itu. Oke teman-teman, mungkin selanjutnya kita akan menuju ke tempat untuk pelantikan. Nanti kita kesini di sana. Di sinilah batu Popawa itu. Kenapa dia dikatakan batu Popawa? Karena seorang sultan ketika mengangkat sumpah jabatan itu, dia akan memasukkan kakinya ke dalam batu, kemudian dianggap sumpah dan diduduk oleh salah seorang Siomituna. Dalam pemerintahan Kesultanan Buton ada di sini dikenal dengan dua lembaga. Yang pertama itu lembaga Sara Ogena dan lembaga Sara Kidina. Sara Ogena lah yang bertugas mengkoordinir sistem pemerintahan dari segi administrasi, sedangkan Sara Kidina adalah yang berhubungan dengan urusan keagamaan. Dan Sara Kidina inilah yang sampai hari ini masih tetap eksis dari zaman Kesultanan Buton sampai dengan hari ini. Dan itu bisa dilapak dari segi kostum dan penampilan mereka. Oke. Ya, inilah Masjid Agung Keraton yang akan menjadi masjid kebanggaan dari masyarakat Kota Bau. Ada juga yang unik dari Masjid Keraton ini. Jadi imam besar dari Masjid Agung Keraton ini, dia ketika memimpin salat, tidak semua salat yang dipimpin,
dia hanya memimpin 3 salat saja. Yang pertama salat Idul Fitri atau salat, dan salat Idul Adha. Yang kedua salat Jumat, dan yang ketiga adalah pada saat awal pertama puasa malam 17 Ramadan. Itulah yang bisa dipimpin oleh imam masjid nanti. Ketika berkunjung di Masjid Keraton, tentunya kita akan disuguhi dengan pemandangan yang sangat unik. Kenapa saya katakan ini? Di pelataran Masjid Keraton ini sudah dibel, sudah diperbaiki, dibugar. Namun hanya ada satu tempat yang mungkin pas teman-teman akan penasaran, ada apa dengan tempat ini? Saya jelaskan sedikit. Di Kesultanan Buton ini, pada saat masuknya Islam di Kesultanan Buton, inilah pernah berlaku hukum Islam di Kemerdekaan Kesultanan Buton. Jadi yang mencuri itu dipotong tangannya, yang berzina dilempar sampai mati, dan disinilah tempat eksekusinya. Bila kita melakukan ketangkapan mencuri, kalau kita akan dieksekusi di tempat ini. Kenapa saya katakan ini? Karena mencuri dulu pernah ditemukan beberapa fosil tentang potongan-potongan jari-jari. Jadi Islam sebelum masuk di Kesultanan Buton masih menggunakan sistem pemerintahan kerajaan. Nanti pada masa pemerintahan Raja Muhum, kemudian Islam itu mulai masuk dan sistem kerajaan berubah menjadi pemerintah Kesultanan Buton. Saya kira itu saja yang bisa saya jelaskan teman-teman semua. Apabila teman-teman semua penasaran dengan atau ingin tahu lebih banyak tentang budaya Buton, wisata Kesultanan Buton, saya tunggu kehadiran teman-teman semua. Dan jangan lupa selalu menggunakan pola hidup sehat, menggunakan masker untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.